Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tentunya terus masih tetap semangat dalam belajarnya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang operasi aljabar pada suku banyak. Yang kita pelajari adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu untuk pengetahuan, kita akan menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Sementara untuk keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Sementara yang menjadi indikator pada pembelajaran hari ini, yang pertama menerapkan operasi aljabar penjumlahan pada suku banyak, yang kedua menerapkan operasi aljabar pengurangan pada suku banyak, dan yang terakhir menerapkan operasi aljabar perkalian pada suku banyak. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa dapat memahami dan menerapkan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar pada suku banyak melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Nah, untuk jelasnya, silahkan kalian simak pembelajaran materi berikut ini. Operasi aljabar pada polinomial yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu penjumlahan pada polinomial. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dengan cara menjumlahkan antar koefisien pada suku sejenisnya. Dan yang kedua, pengurangan pada polinomial. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan pengurangan dengan cara mengurangkan antar koefisien pada suku sejenisnya. Dan untuk perkalian pada polinomial, dalam melakukan perkalian polinomial, kita dapat menggunakan sifat distributif. Sementara jika kita berbicara tentang derajat dari operasi hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dua fungsi suku banyak, kita dapat menggunakan sifat 3.1. Yang pertama kita misalkan fungsi banyak Pnx berderajat n dan Qmx yang berderajat m. Jadi fungsi P dan Q mempunyai derajat yang berbeda. Maka akan berlaku yang pertama, derajat dari jumlah atau selisih kedua fungsi yaitu Pnx ditambah ataupun dikurang dari fungsi Qmx adalah nilai terbesar antara n dan m. Dan yang kedua, untuk derajat hasil dari kali kedua fungsi tersebut yaitu Pnx dikali fungsi Qmx adalah m ditambah n. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan contoh soal yang diberikan berikut ini. Oke, kita mulai ke contoh soal. Di sini diketahui fungsi Px yaitu x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2. Kalau kita perhatikan, fungsi Px terdiri dari 1, 2, 3, 4 suku. Kemudian, pangkat tertinggi pada fungsi Px yaitu pangkat 3, atau bisa kita sebut juga dengan derajatnya 3 untuk fungsi Px. Selanjutnya, suku tetapnya adalah 2, koefisien x adalah min 5, koefisien dari x pangkat 2 adalah 3, dan koefisien dari x pangkat 3 adalah 1. Sementara untuk fungsi gx, kalau kita perhatikan ada 1, 2, terdiri dari 2 suku. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini pangkat tertingginya adalah berpangkat 2. Sehingga kita sebut fungsi gx yaitu berderajat 2. Kemudian, suku tetapnya tidak ada atau kita sebut juga dengan 0. Koefisien untuk x adalah 3 dan koefisien x pangkat 2 adalah 2.
kalau kita perhatikan derajat untuk fungsi Px dan Gx itu berbeda. Derajat untuk fungsi Px adalah 3, sementara derajat untuk fungsi Gx adalah 2. Selanjutnya kita akan mengoperasikan yang pertama, yaitu fungsi Px ditambah fungsi Gx. Kita bisa langsung menjumlahkannya dengan catatan yang bisa kita jumlahkan ini adalah nanti sama-sama derajatnya sama. Yang pertama Px. Px ini di sini adalah Px fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2. Sementara untuk fungsi Qx adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x. Selanjutnya, yang bisa kita jumlahkan jika derajatnya sama. Kalau kita perhatikan antara Px dengan Qx, kalau Px ada berderajat 3, sementara Qx tidak ada berderajat 3, sehingga tidak ada temannya, langsung kita turunkan saja x pangkat 3-nya. Selanjutnya untuk yang berpangkat 2, kalau kita perhatikan di sini ada 3x pangkat 2, di sini ada 2x pangkat 2. Bisa kita tuliskan 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Selanjutnya yang berderajat 1, yang berpangkat 1 min 5x, di sini 3x. Sehingga bisa kita tuliskan min 5x ditambah 3x. Selanjutnya, di sini suku tetapnya ada 2, di sini tidak ada, maka langsung kita tuliskan saja ditambah 2. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan x pangkat 3. 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2, 5x pangkat 2, min 5x tambah 3x, min 2x ditambah 2. Sehingga kalau kita perhatikan dari fungsi Px dan fungsi Qx, fungsi Px yang berderajat 3 sementara fungsi Qx yang berderajat 2 akan menghasilkan suatu bentuk penjumlahan fungsi di mana hasilnya juga merupakan berderajat 3. Jadi derajatnya itu diambil dari penjumlahan dari dua buah fungsi ini, mana derajat tertingginya, maka hasilnya akan sama dengan derajat tertinggi dari kedua fungsi tersebut. Sementara untuk operasi yang kedua, kita akan mengurangkan fungsi Px dikurang dengan fungsi Qx. Kita bisa langsung tuliskan kedua fungsi tersebut. Untuk fungsi Px adalah x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2 dikurang Qx-nya itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x. Kalau kita perhatikan, pada prinsipnya sama dengan penjumlahan tadi. Yang bisa kita jumlahkan atau kita gabungkan jika dia berpangkatnya sama. Qx di sini berderajat 3, sementara Qx berderajat 2. Kalau kita perhatikan, x pangkat 3 tidak ada temannya, bisa langsung kita tuliskan saja x pangkat 3. Selanjutnya, untuk yang berpangkat 2, di sini 3x pangkat 2, di sini ada 2x pangkat 2. Maka kita tuliskan 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2. Ditambah selanjutnya yang berpangkat 1, yang berpangkat 1. Sehingga kita tuliskan min 5x ditambah, ini dikurang 3x. Selanjutnya yang suku tetap atau yang tidak ada nilai x-nya. Suku tetapnya di sini hanya ada 2, di sini tidak ada temannya, maka langsung kita tuliskan 2 saja. Sehingga kita bisa sederhanakan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2, jadinya x pangkat 2
min 5x min 3x jadinya min 8x ditambah 2. Inilah hasil pengurangan dari fungsi px dikurang fungsi qx. Kalau kita perhatikan juga hasilnya dia berderajat 3. Derajat 3 ini adalah derajat tertinggi dari fungsi px dan fungsi qx. Maka hasilnya juga akan menghasilkan derajat tertinggi dari kedua fungsi tersebut. Oke, selanjutnya untuk yang C kita akan menentukan operasi perkalian dari px dikali qx. Kita tuliskan dulu satu persatu fungsinya. Untuk px yaitu x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2. Qx adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x. Kita akan menggunakan sifat distributif, kita akan kalikan satu persatu. Yang pertama ini dulu. Ingat kalau perkalian koefisien kita kalikan dengan koefisien. Variabelnya kalau variabelnya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 1 dikali 2, 2. X pangkat 3 tambah 2 jadinya pangkat 5. Kemudian di sini 1 dikali 3, 3. X nya pangkat 3 nih, pangkat 1 jadinya X pangkat 4. Kemudian yang kedua 3x pangkat 2 kali 2x pangkat 2, 3 kali 2 6. X pangkat 2 dengan 2 jadinya 4. 3 kali 3 9. X pangkat 2 tambah pangkat 1 jadinya pangkat 3. Kemudian min 5 dikali 2 min 10. X nya pangkat 1 pangkat 2 jadinya pangkat 3. Kemudian di sini min 5 kali 3 min 15. X pangkat 1 dengan 1 jadinya 2. Kemudian terakhir yang ini lagi 2 kali 2x pangkat 2 4x pangkat 2. Ini 2 dikali 3x jadinya 6x. Oke, tinggal kita kumpulkan variabelnya yang sama. 2x pangkat 5 nggak ada temannya, langsung saja 2x pangkat 5 pangkat 4 pangkat 4 3 tambah 6 9x pangkat 4 pangkat 3 pangkat 3 9 kurang 10 jadinya min 1 atau min x pangkat 3. Pangkat 2 pangkat 2 min 15 x pangkat 2 tambah 4 jadinya min 11 x pangkat 2 ditambah 6x. Oke, inilah hasil perkalian dari px dikali qx. Pertama-tama di sini tadi kita telah menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan cara mendatar. Selanjutnya kali ini kita akan menentukan operasi tersebut dengan menggunakan cara menurun. Yang pertama kita akan tuliskan satu per satu fungsinya. Yang pertama fungsi px dapat kita tuliskan. Px fungsinya yaitu adalah x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2. Sementara untuk qx fungsinya adalah 2x pangkat 2. Kita harus menuliskannya berurutan atau sejajar dengan variabel yang sama. Jadi nuliskannya bukan di sini, tapi kalau fungsinya dimulai dari x pangkat 3 kita nulisnya di sini. Tapi karena dia dimulai dari x pangkat 2 maka kita nulisnya sejajar dengan x pangkat 2 ditambah 3x. Oke. Selanjutnya karena diminta operasi penjumlahan, maka di sini kita tulis px ditambah qx sama dengan x pangkat 3 nggak ada temannya, langsung turunkan saja. 3x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2, 3 tambah 2 5 x pangkat 2. Ingat ya, kalau penjumlahan variabelnya langsung diturunkan saja. Yang bisa dijumlah atau dikurang kalau variabelnya sama. Jadi koefisiennya tinggal kita operasikan jumlah atau kurang. Min 5x ditambah 3x jadinya min 2x ditambah 2. Jadi inilah hasil operasi penjumlahan px tambah qx, yaitu x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2. Untuk yang B kita akan melakukan operasi pengurangan dengan cara menurun. Px kurang qx, maka px nya dulu kita tuliskan. Px nya adalah x pangkat 3 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2.
Qx-nya adalah 2x pangkat 2. Kita sejarkan dengan variabel yang sama ditambah 3x. Maka kalau kita kurangkan akan menjadi Px dikurang Qx sama dengan x pangkat 3, 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 jadinya 1 atau ditambah x kuadrat min 5x dikurang 3x jadinya min 8x ditambah 2. Jadi inilah hasil pengurangannya. Px kurang Qx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 8x tambah 2. Selanjutnya untuk yang C, untuk perkalian Px dikali Qx, kita bisa mengerjakannya juga dengan cara menurun. Sebelumnya kita buat dulu bagannya. Oke, di sini boleh Px, di sini boleh Qx, atau kebalikannya, di sini Px, di sini Qx, boleh sama saja. Kita tuliskan setiap sukunya. Untuk Px kita mulai dari x pangkat 3. Ibu mulai dari sini ya. X pangkat 3, suku keduanya 3x pangkat 2, suku ketiganya min 5x. Selanjutnya yang terakhirnya adalah 2. Kemudian untuk Qx itu dimulai dari 2x pangkat 2, 2x pangkat 2, kemudian 3x. Oke, tinggal kita kalikan satu persatu. Yang pertama 2x pangkat 2 dikali x pangkat 3, jadinya 2, x nya 3 tambah 2, 5. Selanjutnya ini dengan ini lagi, 2 kali 3, 6, x pangkat 2 kali x pangkat 2 jadinya x pangkat 4. Ini dengan ini. Selanjutnya 2 kali min 5 min 10, x pangkat 2 tambah 1 jadinya pangkat 3. 2 kali 2, 4, karena variabelnya hanya ada x pangkat 2. Selanjutnya 3x kita kalikan x pangkat 3. 3 kali 1, 3. X nih 1, ini 3. 1 tambah 3, 4. Jadinya 3x pangkat 4. Kita tuliskannya di sini. Kenapa di sini? Kita harus mengurutkannya dengan variabelnya yang sama. Selanjutnya 3x dikali 3x pangkat 2. 3 kali 3, 9. Pangkat 1, pangkat 2, jadinya pangkat 3. Jadi 9x pangkat 3. Kemudian 3x dikali min 5x, 3 kali min 5 min 15, x kali x kuadrat, min 15 x kuadrat. Selanjutnya 3x dikali 2, 3 kali 2, 6x. Oke, selanjutnya tinggal kita jumlahkan, kita turunkan, jadi hasilnya di sini 2x pangkat 5, 6 ditambah 3, 9, x pangkat 4, min 10 ditambah 9, min 1 atau min x pangkat 3, 4 kurang min 15, jadinya min 11, x pangkat 2 ditambah 6x. Oke, jadi inilah hasil perkalian dari bentuk Px dikali Qx. Demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang operasi aljabar pada suku banyak. Kalian dapat mengerjakannya dengan cara mendatar maupun dengan cara menurun yang mana kalian anggap mudah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.